Halo semuanya, balik lagi bareng gue di channel Dikotub. Di video kali ini gue bakal membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sang Hainun. Film ini menceritakan tentang seorang prajurit kerajaan Cina yang bernama Chon Wang. Ia ditugaskan untuk mengejar dan menyelamatkan putri kerajaan yang kabur ke Amerika Serikat. Di tengah misi tersebut, ia bertemu dengan seorang koboi perampok kereta yang menjadi partner selama perjalanannya. Mereka berdua harus melawan kelompok suku pedalaman Amerika, pengkhianat dari kerajaannya sendiri, serta tentara bayaran dan koboi bandit yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, cuy. Berlatar sekitar abad 18, tepatnya pada tahun 1881. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kerajaan di Cina, tepatnya di kota terlarang. Yang dimana di kerajaan ini hiduplah seorang putri cantik bernama Pei Pei, yang merupakan anak dari sang raja. Terlihat dirinya baru saja tiba dengan pengawalannya, dan disambut oleh ratusan pasukan kerajaan tersebut. Diketahui sang raja bermaksud ingin menikahkan putrinya dengan seorang anak raja dari wilayah lain, demi bisa menyatukan kedua kerajaan. Akan tetapi hal tersebut membuat putri Pei Pei merasa kecewa, karena sejatinya Pei Pei tak suka dengan jodoh pilihan ayahnya itu. Kemudian Pei Pei mencurahkan kekecewaannya tersebut kepada asisten pribadinya, dan secara kebetulan didengar oleh seorang pria. Ya, pria ini bernama Chon Wang. Ia merupakan prajurit setia kerajaan. Kemudian sang asisten terlihat memberikan solusi kepada Pei Pei dengan mengajaknya kabur malam ini juga ke negara Amerika Serikat. Dan tanpa pikir lama, ajakan asistennya itu pun disetujui oleh sang putri, dan mereka pun langsung cabut dari istana kerajaan. Di sisi lain, Wang yang mendengar semua percakapan itu bermaksud ingin menghalangi niat kepergian sang putri. Namun apa daya, Wang hanya seorang babu kerajaan yang tak bisa berbuat banyak, apalagi jika ia harus membantah ucapan sang putri. Lalu keesokan harinya, terlihat sang raja tengah mendengarkan isi surat yang ditinggalkan oleh asisten putrinya semalam. Yang ternyata isi surat itu ialah ancaman penculikan putri Pei Pei, di mana sang raja diminta untuk mengirimkan 100.000 keping emas dalam waktu hanya 2 bulan ke Amerika Serikat, tepatnya di kota Carson, Nevada. Dan jika dalam kurun waktu tersebut emasnya tak kunjung tiba, maka jangan salahkan sang penculik jika sesuatu yang buruk akan terjadi pada sang putri Pei Pei. Mengetahui bahwa ini bukanlah sekedar ancaman biasa, sang raja pun mengutus 3 pasukannya yang paling kuat di kerajaan untuk mengirimkan emas tersebut kepada sang penculik dan membawa putri Pei Pei kembali pulang ke istana. Lalu Wang yang tak disebut namanya dengan sukarela mengajukan dirinya sendiri untuk membantu menyelamatkan sang putri. Bukan tanpa alasan, Wang merasa bersalah atas hilangnya sang putri yang harusnya bisa ia selamatkan tadi malam. Dan dengan dibantu oleh pamannya untuk dilibat tugaskan dalam misi ini, akhirnya sang raja pun setuju dan mengizinkan Wang untuk ikut berangkat bersama pamannya. Singkat cerita, kereta yang ditumpangi Wang CS dan pamannya sampai di perbatasan kota Nevada. Terlihat ada segerombolan koboi tengah mengintai kereta itu. Diketahui mereka bermaksud ingin merampok kereta tersebut, dan pria ini bernama Roy. Ia adalah orang yang mendalangi aksi perampokan ini sekaligus ketua dari kelompok perampok tersebut. Terlihat Roy sedang melakukan sedikit analisa dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang harus dilakukan saat perampokan nanti. Dan tanpa membuang banyak waktu, mereka pun langsung bergegas merampok kereta tersebut. Yeah, you don't steal from women. Get over here. You take that.
Did you get this guy? Just shoot me now, because I don't understand what we're doing. Come here, come here, come here. Sit down. Down. Ya, Paman Weng yang kebetulan masuk dalam gerbong tersebut harus mengakhiri perannya dengan cepat dalam film ini. Lantaran ia harus mati ditembak oleh salah satu anggota dari perampok kereta tersebut yang bernama Wallace. Lalu Wang yang melihat pamannya tak berdaya itu pun langsung heboh. Dan tak mau larut dalam kesedihan, ia pun bergegas mengejar kawanan perampok kereta tersebut. What in the hell is it? Come here! Ready to blow. Get ready to reap the. You just blew the shit out of our fruit. Oh shit! We got a chance. Stop! Turn around! What the? No! Bannon, it's my gang. Lalu adegan berfokus pada sang putri Pepe yang sudah sampai di suatu tempat di kota Carson, Nevada. Dan disinilah sang putri baru menyadari bahwa asisten pribadinya itu ialah orang suruhan dari Lo Fong. Yang dimana Lo Fong ini merupakan seorang anak dari kerajaannya yang dahulu kala sempat menjadi prajurit di kerajaan ayahnya. This man is a traitor. Your reward. Merasa pekerjaannya sudah beres, sang asisten pun meminta bayaran kepada Fong yang sudah ia janjikan sebelumnya. Dan Well, now I'm gonna kill her. One thing about the Chinese. Shit. di sisi lain terlihat Roy yang harus merasakan pahitnya dikubur hidup-hidup oleh Wallace yang tadi membunuh pamannya Wang. Di mana Wallace mantan anak buahnya ini sudah berkhianat padanya dan mengambil alih anggota koboi perampok miliknya. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Wang muncul. Terlihat Wang masih menganggap jikalau Roy lah yang telah membunuh pamannya. Lalu Roy berusaha meminta bantuan kepada Wang dan ia menjelaskan bahwa kematian pamannya bukan ulah darinya. Setelah mendengar penjelasan dari Roy itu, alih-alih menolongnya, Wang malah menanyakan di mana arah jalan menuju ke kota Carson, Nevada. Tanpa pikir lama, Roy pun langsung memberitahu arahnya. Dan setelah mendapatkan informasi dari Roy, Wang pun bergegas menuju kota itu untuk mencari sang putri. Setelah perjalanan yang cukup jauh itulah, Wang tak kunjung menemukan kota Carson yang dimaksud. Justru ia malah harus bertemu dengan suku pedalaman yang sedang mengejar bocah suku Indian. Merasa ada intimidasi, Wang pun langsung menolong bocah suku Indian tersebut dan
Melihat bahwa rombongan tersebut adalah bagian dari suku yang menyerangnya, Wang pun berusaha kabur dan melindungi bocah Indian tersebut, sehingga ya, dan ternyata mereka semua adalah rombongan dari suku Indian yang merupakan suku dari bocah itu. Lalu sang bocah memberitahu ayahnya bahwa Wanglah yang telah menolongnya dari suku pedalaman tadi. Alhasil, sebagai ucapan terima kasih dari sang ayah sekaligus ketua suku, ia membawa Wang ke tempat tinggal mereka. Malam pun tiba. Terlihat Wang sedang menikmati pesta perayaan suku Hindian hingga sampai ngefly parah. Lalu setelah sadar itulah, Wang sudah terbaring mesra dengan seorang wanita cantik di sampingnya. Rupanya wanita tersebut ialah anak dari sang ketua suku yang bernama Mawar. Diketahui, sang ketua sengaja membiarkan Wang bercocok tanam dengan putrinya sebagai bentuk bagian dari ucapan terima kasih mereka. Dan tak tanggung-tanggung, Wang langsung dinikahkan dengan si Mawar saat itu juga. Kishin. Setelah Wang berpamitan dengan penduduk suku Indian itu, akhirnya ia melanjutkan perjalanannya dengan Mawar yang mengantarnya hingga ke kota terdekat. Dan saat Wang tiba di kota itu, semua warga pada sini saat melihat Wang yang berpakaian aneh. Tak menghiraukannya, Wang pun masuk ke dalam sebuah bar yang biasa dijadikan ajang perjudian. Dengan maksud ia ingin bertanya arah menuju kota Kherson. Tanpa diduga, Wang melihat Roy berada di situ. Dan ia berusaha menghampirinya untuk memarahinya, dikarenakan ia telah memberikan alamat palsu kepada Wang tempo hari. Dan saat Wang ingin mendekati Roy itulah, tiba-tiba Bounce back fast, Kimasabi. You get toothpicks back? Coming in here with that thing. Give it back to me. That's some. Go to Kansas City. Di tengah-tengah kekacauan yang ditimbulkan oleh si Wang dan si Roy, tiba-tiba sheriff setempat datang untuk memberhentikan keributan itu dan menangkap mereka berdua. Saat di dalam penjara itulah, mereka berdua menjadi akrab. Hal itu dipicu lantaran si Roy mengagumi sosok Wang yang jago dalam hal bertarung. Dan Wang pun akhirnya mau menceritakan tujuan dirinya datang ke kota Kherson. To the Emperor of China, from the Forbidden City. For us? You mean your friends from the train? 4 days to bring the gold for the princess. Mendengar ada kesempatan dalam kesempitan, akhirnya Roy siap membantu Wang menjalankan misinya, yaitu dengan menyelamatkan sang tuan putri Pei Pei.
Setelah perbincangan yang cukup panjang itu, mereka masih dibuat bingung lantaran tak bisa keluar dari dalam penjara. Hingga terpentalah sebuah ide di kepala Wang dengan memanfaatkan bajunya yang sudah dibasahi dengan air kencingnya sendiri. Yang dimana baju yang sudah dibasahi itu ialah media untuk membengkokkan jeruji besi penjara. Okay, and don't waste my time with stuff. No, you said wet shirt don't break. Now Help! okay, yeah, get it. Yeah, hold it for me. No, not your hands. Hold it! You sucker. What? Oh, there. Go. Please. No. Grab this. Dan di saat mereka berhasil melewati satu jeruji, baju yang mereka gunakan untuk membengkokkan jeruji itu pun sudah tidak basah lagi. Akhirnya dengan terpaksa Roy harus gantian mengencingi baju itu dan... Sure. Oh, thank God. Get the guns. Ya, dan ternyata semua itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh Mawar, sang istri Wang tercinta. Dan kemudian mereka pun melanjutkan pelariannya. Pagi pun tiba. Setelah pelarian semalam yang melelahkan itu, mereka pun beristirahat di sebuah hutan. Lalu di sisi lain, prajurit kerajaan yang tadi berangkat bersama Wang, kini sudah tiba di kota Kherson untuk mencari sang putri. Kemudian Wallace dan para anak buahnya mendatangi bar yang kemarin diacak-acak oleh Wang dan Roy. Lalu Wallace menanyakan kenapa ini semua bisa terjadi. Dan saat pemilik bar itu menceritakan kejadian kemarin dan menyebutkan nama Roy, Wallace pun kaget. Karena yang ia tahu, Roy sudah mati saat ia dan anak buahnya mengubur hidup-hidup tempo hari. Roy O'Bannon is dead. He ain't out of jail last night with the that two-timing son of a bitch. Berpindah ke sisi lain. Sebelum Wang dan Roy melanjutkan perjalanan menuju kota Kherson, terlihat Roy sedang mengajarkan sedikit cara agar bisa menjadi seorang koboi yang hebat kepada Wang. Setibanya mereka di kota Kherson, terlihat orang-orang ketakutan ketika melihat kemunculan mereka berdua. Dan ternyata sejak kejadian kabur dari penjara kemarin, Wang dan Roy kini menjadi buronan para sheriff setempat. Dan benar saja, hal itu langsung dibuktikan ketika ada segerombolan sheriff yang dipimpin oleh Nathan datang. Dan ia langsung menyerang mereka berdua. Remember, we have to save the princess. Oh yeah. What happened to Mr. Shanghai? Try skirt. Because you're a bad guy. Oh God. Give us Pull the saddle over our eyes. The Chinaman alive. You're with me. You're a bad guy. In this situation, I'm the good guy. You don't have to go. Crazy, and I will use it. You okay? Bring me through a window. You got that gold? What gold? Wrong answer. I'm unarmed. I'm unarmed. Can't shoot an unarmed man. Don't worry. I help. John. No, John. You will win. I'm up. Wow. Kid. You robbed a... Think that if you just Just shut up and put on your gun. What the hell are you doing? Stop procrastinating. It's just from the animals. And I'll do it my way. How about that? You can do it. Oh no, you can't. He's gonna.
Saat Roy ingin duel koboi melawan Nathan itulah, tiba-tiba Wang datang tepat waktu untuk menyelamatkan Roy dari ancaman duel maut itu. Dan mereka pun kabur dari kota itu. Kemudian di sisi lain, terlihat kondisi sang putri yang saat ini semakin terintimidasi. Ia diperlakukan sebagai pekerja buruh bersama rakyat Cina lainnya oleh si Fong Bagong ini. If you attempt to escape, Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan itu, kemudian mereka berdua pun memutuskan beristirahat sejenak di rumah bordil untuk bersenang-senang. So do I, but we can use drinking games. 天天这么大个，眼睛 Terlihat mereka berdua kini semakin dekat dan menemukan chemistry satu sama lain. Namun baru saja menemukan chemistry yang apik itu, tiba-tiba hubungan mereka kedua kembali meregang. Akibat si Roy yang menganggap bahwa Wang bukanlah temannya di hadapan seorang wanita. Exactly riding with them, Fifi. You know, he's Wang yang mendengarnya secara langsung pun menjadi kecewa dengan ucapan yang baru saja dilontarkan oleh si Roy. Lalu tak lama setelah itu, Wang yang lagi tinggi pun dikejutkan kembali dengan kemunculan Nathan. kid. Here! Setelah Nathan dilumpuhkan oleh Wang, terlihat Roy sedang berusaha membawa Wang kabur dari tempat itu. Namun karena kondisi Wang yang sudah teramat berat, alhasil mereka berdua pun akhirnya tertangkap kembali. Time up. Singkat cerita, mereka berdua telah terikat satu sama lain. Tak lama setelah itu, Fong pun datang. Ya, dan ternyata Nathan adalah bagian dari komplotan Lo Fong. Kemudian Fong menganggap bahwa emas dari kerajaan Cina ada di tangan mereka berdua. Akan tetapi, seperti yang sudah kita ketahui, emasnya masih berada di tangan ketiga prajurit itu. Where's the gold? Gold? your gold. Yes, we have the place. Ow! Decree. Imperial decree. Mengetahui emasnya tidak ada pada mereka, Fong pun marah. Alhasil ia langsung memotong rambut panjang milik Wang yang merupakan identitas dari prajurit kerajaannya. Melihat rambutnya dipotong dan tidak bisa berbuat apa-apa, Wang pun akhirnya menangis. I don't want to cut his hair off, trust me. Dan dirasa mereka berdua sudah tidak berguna, Nathan akan menghukum gantung mereka dengan alasan pelanggaran hukum yang mereka lakukan tempo hari. Mengetahui ajalnya sudah semakin dekat, mereka pun hanya bisa pasrah. Dan tiba-tiba... Ya, mereka berdua pun akhirnya berhasil kabur dari maut. Dan lagi-lagi, ini semua berkat bantuan dari Mawar sang istri tercinta. Kemudian mereka berdua beristirahat sebentar di pinggir sungai. Dan saat Roy sedang menikmati akan indahnya sungai itu, Wang yang masih kecewa dengan ucapan Roy tadi malam memutuskan pergi meninggalkan Roy sendirian. I'm just a Chinaman. Dan saat ia tiba di lokasi tempat Putri Pei Pei ditahan, secara kebetulan Wang langsung dipertemukan dengan Tuan Putri oleh seorang yang mengetahui identitasnya. Please. You have come a long way. Lalu sang putri berterima kasih atas perjuangan dan dedikasi Wang yang sudah sampai sejauh ini. Dan sang putri juga menuturkan bahwa dirinya tak akan pernah kembali ke Cina lagi. Karena ia ingin menolong kehidupan orang Cina yang berada di sini. Mendengar itu, Wang pun tidak percaya. Dan ia tetap memohon untuk sang putri untuk kembali ke kerajaannya. Tanpa diduga, hal tersebut memancing kebisingan yang membuat Fong datang, sehingga...
die, Baldy. Ya, untung saja Roy datang tepat waktu, dan ia segera menyelamatkan Wang lalu pergi dari tempat itu. Yeah. You gotta stick with me. That's the save. Beralih ke sisi lain, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya 3 prajurit itu telah sampai di sebuah gereja yang ternyata di dalam sana sudah terdapat sang putri yang sedang disandra oleh Fong di sana. Lalu mereka pun melakukan negosiasi untuk pertukaran antara 100.000 keping emas dan nyawa sang putri. Dan saat negosiasi itu berjalan lancar, tiba-tiba Wang datang dengan menyamar sebagai pendeta gereja, sehingga Johnny Wayne is here. ya, tepat sebelum Fong menembak Wang, Roy pun datang kembali. Dan ternyata ini semua sudah direncanakan oleh mereka berdua. Dan saat Fong sudah terpojok itulah, tiba-tiba 你是谁？你忘了你的任务了？而且公主也不愿意回去。文接旨。 John, I thought we were past this. Come on. You will always be a slave. 保卫佩佩。 Where we come from, where it sets. dengan sadar Wang membantah perintah dari kerajaan. Dan di waktu itu jugalah tiba-tiba Nathan datang kembali dengan menodong 2 pistol ke arah Roy. Dalam kondisi yang sangat tegang itulah, akhirnya pertarungan pun tak bisa terelakkan lagi. I hit you! No. You've almost killed me like 17 times already. 18, 19, 20. Live out here. What's that supposed to Some good shots. The bullets No. take out all my. You do that for me? We come out on 3. Okay. 3! Roy! Now it's time for you to die. Ya, akhirnya 2 blekuk itu pun tewas. Dan setelah semua kekacauan itu berakhir, Wang yang melihat emasnya telah hilang pun menuduh jika Roy lah yang telah mengambilnya. Akan tetapi
Ya, ternyata Roy tidak pergi. Ia lebih memilih menjadi sahabat Wang daripada harus mengincar harta dari emas itu. Dan saat Roy sedang yaping itulah, tiba-tiba... Dan tanpa diduga, masalah pun belum usai. Kini mereka semua harus menghadapi Wallace dan anak buahnya yang berniat ingin membunuh mereka berdua. Mengetahui bahwa dirinya lah yang dicari oleh Wallace, Roy pun ingin menyerah. Akan tetapi Wang menghalaunya dan... Time's up, old man. You really are the Shanghai Kid. I count. No. Ya, belum juga mereka melawan Wallace dan anak buahnya, ia sudah menyerah dan angkat tangan. Ini semua dikarenakan ulah Mawar, sang istri tercinta beserta para suku Indian lainnya. Dan film pun tamat. So, jadi itulah keseluruhan alur filmnya. Gimana menurut kalian, seru nggak filmnya cuy? Oh ya, dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, supaya gue makin semangat ngasih alur cerita film untuk menemani makan kalian cuy. Burung pipit makan pepaya, gue Diko izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.